Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dimuliakan Prof. Bahar dan Ibu Ketua DPD Jamiatul Islamiyah Jawa Timur, Profesor Joni Hermana. Recording in progress. Para ibu dan bapak-bapak semuanya yang tidak bisa saya sebut namanya satu-satu, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita berikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa bersilaturahim di malam hari ini. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minatulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh kita gembira bisa bersilaturahim di malam hari ini untuk melakukan wiridan pengajian yang rutin kita laksanakan 2 minggu sekali kalau itu bisa. Pada malam hari ini Prof. Bahar selaku Ketua DPD ngajak kita semua untuk berbicara tentang introspeksi diri, menghisap diri sendiri sebelum dihisap oleh orang lain. Itu bagaimana agar cara menghisap kita ini tepat. Menghisap kita ini benar, itu seperti apa gitu. Memang itu tidak mudah sebetulnya. Untuk memahami diri sendiri itu tidak mudah. Kita ini kadang merasa sudah begitu besar ya, pengaruhnya begitu luas. Ternyata juga hanya kecil saja. Kita ini merasa sudah begitu jujur. Tapi ternyata kalau kita telusuri satu-satu dari kehidupan kita dari pagi, siang, sampai malam, ternyata belum. Kita kadang-kadang sudah merasa menjadi kekuatan pemersatu umat. Ternyata jangankan mempersatukan umat, mempersatukan diri sendiri saja masih gagal. Mempersatukan diri yang saya maksudkan itu antara yang ada di dalam hati, ada yang diomongkan, apa yang dilakukan itu berbeda. Ternyata jangankan mempersatukan umat orang lain, mempersatukan diri sendiri saja itu kadang-kadang kita ini gagal. Saya teringat ketika saya berdialog di Jepang. Waktu itu kita memperkenalkan tentang Islam. Kebetulan orang Jepang guru besar ini sering berkunjung ke negara-negara Islam. Dia mengatakan bahwa bagaimana saya tertarik dengan Islam. Orang Islam itu jangankan mempersatukan umat Islam, mempersatukan dirinya sendiri saja tidak bisa, dia bilang. Lalu waktu itu saya minta contoh. Dia katakan bahwa umat Islam itu dianjurkan untuk bersedekah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Itu omongannya. Tapi kenyataannya itu umat Islam sendiri lebih suka meminta daripada memberi katanya. Berarti kan tidak cocok antara yang diomongkan dengan yang dilakukan. Belum lagi yang ada di dalam hati. Jadi umat Islam katanya guru besar Jepang itu mempersatukan dirinya sendiri saja tidak bisa, mempersatukan hati, ucapan, lalu kemudian juga perbuatannya itu. Katanya bersatu itu penting dan harus, kata orang Jepang itu, mengoreksi kita umat Islam. Tapi coba negara-negara Islam yang mayoritas penduduknya beragama Islam, itu kan ribut terus gitu. Coba kita lihat misalnya mulai dari Yaman, Syria, lalu Irak, lalu Libya, lalu kemudian Sudan, macam-macam disebutkan satu-satu. Nah, padahal sehari-hari kita mengatakan bisa bersatu, bisa menyatukan, bisa memberi itu lebih baik daripada menerima, tapi nyatanya tidak. Ini saya kira perlu untuk melihat diri kita sendiri ini. Juga kita ini selalu sehari-hari mengaku telah menjadikan diri kita sebagai umat Muhammad, pengikut Rasul yang setia. Pengikut Rasul yang setia mestinya kan selalu sidik, amanah, tabligh, dan patona. Tapi kalau kita melihat diri kita sendiri, rasa-rasanya itu mulai dari kita itu selalu berpihak kepada kebenaran, lalu kemudian kita amanah, kita itu tabligh, patona, rasa-rasanya juga masih belum. Inilah sesungguhnya yang kemudian diperlukan untuk melihat diri kita sendiri itu secara lebih cermat. Hanya memang Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, melihat diri sendiri itu ternyata juga tidak gampang itu ternyata itu. Kita itu lebih kepada sikap-sikap subjektif daripada sikap-sikap objektif kalau kita ini terhadap diri sendiri, jangankan kepada orang lain juga, terhadap diri sendiri. Itu juga lebih subjektif. Apalagi pada diri kita ini, yang sebagai seorang manusia punya sifat-sifat hawa, nafsu, dunia, setan itu. Kita ini lalu tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Sifat manusia itu kan tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, dan juga tidak mau kalah. Kita ini lalu punya nafsu lawamah, yang di situ ada ajib, di situ ada ria, di situ ada takabur, di situ ada tamak, di situ ada hasud, di situ ada iri, di situ ada dengki, di situ ada fitnah, di situ ada sombong. Nah, disebut dengan 10 maksiat batin ini. Tatkala kita melihat diri kita sendiri, sementara pada diri kita ini masih menyandang sifat-sifat seperti yang saya sebutkan itu, ialah sifat manusia tadi, maka memang sulit sekali untuk memberikan penilaian yang objektif tentang diri kita ini. Tatkala kita ini sebetulnya salah,
Maka sebagai seorang manusia yang punya sifat-sifat seperti itu, kita tidak segera menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Tapi kita lalu mencari reasoning. Mengapa kita melakukan kesalahan itu kalau itu dianggap salah? Dengan reasoning itu lalu kemudian seolah-olah kita benar. Mengatakan pada diri kita ini benar. Karena ada alasan yang bisa diterima oleh akal kita. Padahal sebetulnya alasan ini adalah karena sifat-sifat manusia itu sendiri. Yang dikatakan tidak mau kelintasan, yang tidak mau kerendahan, yang tidak mau kekurangan, yang tidak mau kalah. Nafsu untuk memenuhi kehendak daripada sifat manusia inilah yang menjadikan menghisap itu lalu kemudian menjadi tidak jalan. Akhirnya lalu kemudian yang terjadi adalah subjektivitas. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau begitu? Agar penilaian terhadap diri sendiri itu menjadi objektif, maka lagi-lagi kita harus mencari tempat yang aman. Tempat yang tidak ada gangguan setan. Tempat di mana sifat-sifat manusia itu tidak ikut campur. Sifat-sifat manusia, sifat-sifat hawa, nafsu, dunia, setan itu tidak campur. Tidak ikut campur sehingga penilaian kita ini bisa objektif. Penilaian pada diri kita ini. Ternyata di Jamiatul Islamiyah itu kita harus untuk selalu berada di tempat yang aman, di Baitullah itu. Di rumah Allah, Baitullah, di rumah Allah, di Kausar itu, berada di tempat aman itu. Tatkala kita lalu kemudian melakukan perenungan untuk menghisap diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tatkala kita melakukan perenungan, menghisap diri kita ini, maka kita merasa berada di Kausar, berada di Baitullah itu, yang ditandai oleh Ka'bah itu. Maka disitulah maka kita sebagai menjadi seorang mukmin karena mengikut Rasul di Baitullah, kita berada di sisi Allah sebagai seorang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan karena kita sebagai seorang mukmin adalah ngikut Muhammad di Baitullah, dan di situ itu adalah aman, maka sifat sidik, sifat amanah, lalu tabligh, dan fatonah itu bisa kita laksanakan. Tapi tanpa kita merasa berada di tempat itu, maka lalu kemudian yang namanya hawa nafsu dunia setan, tidak mau kalah, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, dan tidak mau kelintasan itu mempengaruhi objektivitas yang seharusnya kita miliki gitu. Kita selalu subjektif itu karena kita berada di kawasan yang tidak aman. Maka ketika saya melakukan perenungan dan mendapatkan pelajaran seperti itu, maka lalu kemudian mencoba. Tatkala mencoba merasa di tempat yang mulia itu, lalu kemudian menumbuh kembangkan hati kita merasa ikut Rasulullah di Baitullah. Karena merasa ikut Rasulullah di Baitullah, maka tatkala kita ini
mau mengobjektif, berobjektif, hasibu angpusakum qabla antuhasabu itu, lalu sedikit banyak pelan-pelan dilatih, itu lalu kemudian bisa mengatakan iya ya, saya ini memang salah, iya ya, saya ini memang kekurangan, iya ya, masih banyak hal yang disempurnakan. Perbuatan tubuh kita sehari-hari sudah bisa kita pelihara, tapi perbuatan lisan kita, apalagi lalu kemudian perbuatan hati kita, itu lalu kemudian bisa kita bisa bersikap yang walaupun tidak sempurna, itu lalu kemudian menjadi objektif, bisa menilai diri kita sendiri, lalu dengan bisa menilai diri kita sendiri, maka lalu kemudian bisa memperbaikinya itu. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Yang lalu kemudian kalau ayah mengatakan, Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah itu mengatakan kalau kita sudah menghisap, sudah selalu melihat diri kita, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, bacalah apa yang ada di dalam dadamu itu, catatanmu itu tentang kelakuanmu itu. Kafa binafsikal yaum, cukup hari ini kamu menghisapnya, alaika hasiba, kamu sendiri yang menghisapnya itu, maka lalu kemudian kita tidak dihisap lagi. Dan hisap itu kan memang seharusnya ketika di dunia ini masing-masing kita menghisap. Kalau menghisap itu lalu sudah di akhirat sana, sudah kita meninggal, maka tidak ada peluang lagi untuk memperbaiki. Kalau kita mengumpamakan sebuah pemeriksaan itu di dunia birokrasi, di kantor itu kan, pemeriksaan keuangan itu kan bukan ketika sudah pensiun, seperti saya ini. Sebab kalau saya ini sudah pensiun, lalu kemudian diperiksa kan, sudah tidak bisa lagi, tidak ada peluang lagi untuk memperbaiki. Kalau itu menghisapnya nanti di akhirat sana, maka kan ini kan hanya lalu kemudian tinggal kesimpulan kamu dikasih pahala, lalu kemudian diganjar atas pahalanya itu lalu disiksa. Maka sebenarnya kalau kita disuruh untuk menghisap ketika masih ada di dunia ini, lalu kemudian kita tahu bahwa kita salah, lalu kemudian kita datang kepada Rasul, bertobat kepada Allah, maka disitulah kita dalam menjalani kehidupan ini kemudian bisa sedikit demi sedikit kita bisa memperbaiki, menyempurnakan. Karena itu rasanya kan memang menjadi tepat. Kalau lalu sehari-hari kita ini disuruh untuk menghisap diri sendiri. Dan dengan menghisap diri sendiri itu, kita lalu kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Hanya mungkin kita mengalami sendiri betapa susahnya sebetulnya perintah untuk membaca diri sendiri ini, perintah untuk hasibu anfusakum qabla antuhasabu ini, kalau itu harus dilakukan secara objektif, karena manusia itu tadi punya sifat hawa, nafsu, dunia, setan. Manusia itu tidak mau kelintasan, manusia itu tidak mau kerendahan, manusia itu tidak mau kekurangan, dan manusia itu tidak mau kalah. Manusia itu punya 10 maksiat batin, ialah nafsu lawamah itu, yang itu selalu ajib. Lalu kemudian ria, takabur, hasud, iri, dengki, tamak, fitnah, dan sombong ini dorongan-dorongan ini yang
untuk menemukan kekeliruan dirinya sendiri lalu kemudian semacam mustahil yang kemudian sehari-hari tatkala kita mencoba introspeksi bukan lalu menemukan kesalahan tetapi mencari alasan, mencari pembenar diri bahwa kita melakukan seperti itu adalah karena ini, dan karena itu, sehingga seolah-olah kesalahan itu adalah bukan salah, tetapi adalah benar. Itulah subjektivitas. Dan di ajaran kita ini, agar kita bisa objektif tatkala menilai diri sendiri, maka ketika kita sedang menilai itu pun sama halnya dengan ketika sholat. Sholat menjadi penting, sebagaimana kita sholat, maka tatkala melakukan perenungan tentang diri kita sendiri, kita merasa berada di Baitullah. Kita merasa berada di Kausar. Dan tatkala kita merasa berada di Kausar, di Baitullah, maka di tempat itulah tempat yang aman. Wa man dakhalahu kana aminan. Wa ij'alna baita masabata linnasi wa amna. Aman dari apa? Aman dari godaan iblis, aman dari hawa nafsu dunia setan yang menggoda di situ. Tapi lagi-lagi juga betapa beratnya kita beberapa saat merasa berada di tempat itu lalu kemudian melakukan perenungan. Tapi itulah sebetulnya yang diajarkan kepada kita semua ini sebagai orang yang beriman, yang mengikut Rasul, iman mengikut Rasul di Baitullah yang disebut dengan bertakwa. Takwa itu adalah ikut Rasul, orang takwa di sisi Allah. Kenapa disebut di sisi? Disebut di sisi itu karena ikut Rasul itu. Dan ketika kita merasa di tempat itulah, kita merasa bersama dengan Rasulullah itulah, maka sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah ini ada pada diri kita. Dan tatkala sifat-sifat mulia itu ada pada diri kita, maka kita bisa berhasil menilai diri kita, menghisap diri kita, lalu kemudian berani mengatakan, iya memang ini salah, ini memang keliru. Dan ketika itu keliru, maka kita segera untuk bertobat, datang kepada Rasul, bertobat kepada Allah. Lalu dengan begitu Rasul pun akan memintakan ampunan kepada Allah atas kesalahan kita. Dan dengan begitu tanpa dihisap lagi ketika di akhirat nanti, karena sehari-hari kita telah menghisap diri sendiri. Kesimpulan saya adalah itu menghisap hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Harus kita lakukan, tetapi ini bukan pekerjaan yang gampang karena kita punya sifat-sifat seperti yang saya sampaikan tadi. Jalan keluarnya adalah agar kita bisa objektif, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, maka tatkala menghisap pun kita dalam keadaan sholat, dalam arti kita nyambung ruhaniyah kita ini dengan Rasulullah. Dan dengan begitu, maka kita bisa melakukan penilaian terhadap diri sendiri, kita sendiri, dengan cara yang objektif. Saya kira itu Prof. Bahar, Prof. Joni, lalu kemudian semuanya saja, Mas Diki, Pak Dwi Anung, Ridho, Pak Zulfikar, Mas Zulfikar, dan semuanya saya yang bisa saya sampaikan.
ternyata menghisap diri sendiri bukan perkara gampang. Sebabnya adalah karena diri kita ini penuh dengan sifat-sifat yang menjadikan kita sulit untuk melihat diri kita sendiri secara objektif, lalu kemudian menghasilkan penilaian yang objektif pula. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.